2. Sumber-sumber energi listrik. Sumber energi listrik banyak menggunakan sumber daya alam, seperti minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara memiliki jumlah yang terbatas di alam. Untuk itu, diperlukan energi alternatif sebagai penggantinya. Energi alternatif yang dapat digunakan adalah energi matahari, angin, dan air. A. Energi matahari. Energi matahari dapat digunakan tanpa khawatir jumlahnya akan menipis. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk energi listrik sehari-hari dengan menggunakan panel sel surya. Panel sel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. B. Angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk energi listrik, karena angin dapat menghasilkan energi gerak. Energi gerak tersebut dapat menggerakkan kincir angin yang diubah oleh generator menjadi energi listrik. C. Air. Aliran air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang telah terhubung pada generator, sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Di Indonesia terdapat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di sekitar sungai atau danau. 3. Perubahan energi listrik. Manusia sejak dulu menggunakan sumber-sumber energi yang disediakan dari alam. Dari berbagai bentuk energi yang diketahui, energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, seperti energi cahaya, energi kalor, energi bunyi, energi kinetik, dan energi kimia. A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat dilihat pada setrika listrik. Pada setrika listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas kalor. Bagian dalam setrika listrik terdapat elemen pemanas. Elemen tersebut berupa besi dengan penutup setrika yang dipisahkan bahan isolator. Apabila dialiri arus listrik, elemen tersebut akan menghasilkan energi panas. Energi panas yang dihasilkan akan dihantarkan ke lapisan besi, sehingga lapisan besi ikut panas. B. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Lampu pijar dan lampu neon merupakan alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Lampu pijar mempunyai filamen yang mudah terbakar yang terbuat dari kawat wolfram halus. Ketika arus listrik mengalir, filamen berpijar sangat panas, sehingga menghasilkan cahaya dan kalor. C. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin dapat bergerak karena dihubungkan dengan listrik melalui kabel. Kipas angin merupakan contoh alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. D. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Pada saat kamu menyambungkan radio pada listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi adalah bel listrik dan tape recorder. Televisi merupakan alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. 4. Rangkaian listrik. Bila kutub positif dan negatif dihubungkan dengan sepotong kabel, maka akan timbul arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dalam sebuah rangkaian tertutup. Rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang kutub positif dan kutub negatif terhubung. Rangkaian terbuka adalah rangkaian di mana kutub positif dan kutub negatif tidak terhubung. Berdasarkan susunan batu baterai,
Listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Berikut ini uraian ketiga rangkaian tersebut. A. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. B. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterai. C. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan perpaduan antara seri dengan paralel. Teknologi untuk kehidupan. Teknologi merupakan hasil ciptaan yang membutuhkan proses yang panjang. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia melakukan suatu pekerjaan. Dengan teknologi, pekerjaan yang dulunya membutuhkan tenaga besar dan waktu lama, sekarang dilakukan dengan tenaga kecil dengan waktu singkat. 1. Perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pihak yang menyampaikan pesan dalam komunikasi disebut komunikator, sedangkan pihak yang menerima pesan disebut komunikan. Seperti kita ketahui, bahwa pada zaman dulu manusia menggunakan daun lontar atau kulit binatang untuk menulis. Dengan ditemukannya kertas dan tinta, surat ditulis dengan menggunakan tinta di atas kertas. Selain itu, bentuk tulisan juga dapat dibuat dengan teknik cetak seperti pada majalah atau koran. Perkembangan alat komunikasi juga terjadi pada pemakaian telepon. Jika dulu manusia menggunakan telepon engkol, sekarang kita dapat menggunakan telepon digital. Bentuk kemudahan yang lain dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi adalah adanya internet. Melalui internet kita memperoleh berita sesuai dengan yang kita inginkan. 2. Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan. Transportasi merupakan bagian dari perhubungan. Secara umum, fungsi transportasi antara lain memperpendek waktu tempuh, mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain. Teknologi transportasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian. Oleh karena itu, hendaknya sarana dan prasarana transportasi harus memadai. Menurut jenisnya, transportasi dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu transportasi darat, laut, dan udara. A. Transportasi darat. Alat transportasi pada masa lalu menggunakan tenaga hewan seperti kuda, gajah, dan onta. Selain itu, ada pula alat transportasi dengan memanfaatkan hewan untuk menarik, antara lain delman, bendi, dan cikar. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi diciptakan alat transportasi bermesin, seperti sepeda motor dan mobil. Mobil diciptakan oleh Gatik Daimier, sedangkan sepeda motor diciptakan oleh Nicole Jessia. Dari hasil ciptaan kedua tokoh tersebut kemudian berkembang berbagai macam model sepeda motor dan mobil sebagaimana yang kita kenal saat ini. B. Transportasi air. Pada zaman dahulu alat transportasi yang digunakan antara lain rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Rakit dan perahu dayung menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya, sedangkan perahu layar digerakkan dengan tenaga angin dan tenaga manusia. Pada masa sekarang ini jenis-jenis alat transportasi laut modern berhasil diciptakan. Alat transportasi tersebut memanfaatkan tenaga mesin. Ukurannya pun bermacam-macam serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. C. Transportasi udara. Alat angkutan udara yang lazim kita kenal adalah pesawat terbang. Pesawat terbang termasuk alat angkutan modern.
Alat angkutan udara ada yang bermesin dan ada yang tidak bermesin. Contoh alat angkutan udara yang tidak bermesin adalah balon udara. Sedangkan alat angkutan udara bermesin adalah pesawat terbang capung, pesawat terbang laut, pesawat terbang berukuran besar, dan helikopter. 3. Perkembangan teknologi produksi. Teknologi produksi dapat diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan agar proses produksi dapat menghasilkan barang-barang berkualitas dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Pada masa lalu penggemburan tanah dilakukan dengan dicangkul atau dibajak. Para petani di masa kini, untuk menggemburkan tanah sudah dapat menggunakan alat bermesin. Alat ini disebut traktor.